mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Oleh sebab itu, aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Allah? Renungan hari ini berjudul Rutinitas yang Diberkati, ditulis oleh Leslie Koh. Memandangi serombongan orang yang berbondong-bondong memasuki kereta di pagi hari, perasaan lesu menghadapi hari Senin melanda saya. Menilik wajah-wajah yang mengantuk dan muram di dalam gerbong yang penuh sesak, saya mendapat kesan bahwa tak seorang pun bersemangat untuk bekerja. Banyak dahi yang makin berkerut ketika beberapa orang berebutan ruang kosong, dan semakin banyak penumpang mendesak masuk. Lagi-lagi, hari yang membosankan di kantor. Mendadak saya tersadar. Setahun lalu kereta-kereta ini kosong karena pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan rutinitas kita sehari-hari. Kita bahkan tidak bisa makan di luar dan sebagian orang justru merasa rindu pergi ke kantor. Namun kita sekarang sudah nyaris kembali kepada keadaan normal dan banyak yang sudah kembali bekerja seperti biasa. Saya pun tersadar, rutinitas adalah kabar baik, sementara bosan adalah berkat. Raja Salomo menarik kesimpulan serupa setelah merenungkan jerih payah sehari-hari yang tampaknya sia-sia. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai 23.
Kadang-kadang semua itu seolah tidak berujung, suatu kesia-siaan yang tidak ada untungnya. Namun, sang raja lalu menyadari bahwa dapat makan, minum, dan bekerja setiap hari pun merupakan berkat dari Allah. Sewaktu kehilangan rutinitas, kita dapat melihat bahwa segala kegiatan sederhana itu adalah kemewahan. Karena itu marilah kita mengucap syukur kepada Allah bahwa kita dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payah kita. Itu juga adalah pemberian Allah. Sahabat ODB, berkat sederhana apa saja yang dapat Anda syukuri hari ini? Apa yang dapat Anda lakukan bagi seorang yang berkekurangan atau yang tidak dapat menikmati rutinitas kehidupan yang sederhana? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk rutinitasku, meski semua itu terkadang sangat membosankan. Tolonglah aku untuk bersyukur atas setiap berkat yang kuterima dari-Mu dalam hidup ini. Amin.